Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan gue Wise. Beberapa video yang terdahulu saya sempat mengkritisi program Pak Prabowo yang kaitannya dengan KDMP. Nah, sebelum KDMP dibangun, awal-awal KDMP digulirkan atau dimunculkan, itu sudah saya kritisi. Kalau enggak 2-3 video lah saya mengkritisi KDMP, Koperasi Desa Merah Putih. Nah, kali ini kalau saya 2 atau 3 video yang kemarin hanya sekedar ngomong, nggak ada bukti dan nggak ada konflik dengan siapapun. Tapi kali ini ada sebuah video yang mana warga masyarakat menemukan, akhirnya bisa mengungkap adanya markup atau korupsi lah berkaitan dengan pembangunan KDMP. Nah, ini perlu ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang terkait dan pembelajaran buat Pak Prabowo. Tidak semua anak buah yang melaksanakan program itu baik Pak Prabowo. Ya, jadi perlu dievaluasi, perlu cross-check informasi-informasi yang diberikan oleh intel-intel Pak Presiden. Ya, kita ikuti video terlebih dahulu. Kenapa kok gak papan nama? Satu, panjang jawab dulu, Pak. Saya di sini itu cuma ngerjain bawah dan tidak ada RAP. Gimana saya mau bisa papan nama, Pak? Papan nama itu dari bawah sampai atas, gitu, Pak. Jadi sama nih cok melung-melung. Takon neng aku sih, aku arek Bogor, tapi aku tinggal di Jakarta saiki. Gimana? Bapakku, sih, Ya Pak dari mana Risan? Bapakku AKBP Sadito, Ya. Kepala Ditasemen 2, Brimob. Ayo, sampean iki. Mas Salman. Ya, aku enak koordinasi. Gini. Mas Salman. Gini. Mas, nggih. Sampeyan enggak usah ngomori. Saya hanya bicara ini aja. Sebenarnya hanya Enggak Mas Salman, gini loh. Saya tadi wis ngomong hati ke hati. Sampai niki dapat itu proyek itu ada FCK apa enggak? Saya tidak dapat SPK. Saya di sini dapat proyek dari Pak Arya. Sama Pak Arya itu? Saya pernah datang ke menemuin Dandim bersama Pak Hendri, putranya Pak Ijen Tatang Zainuddin. Sama terus Pak Dandim diarahkan langsung ke Arya. Pak Arya itu non sewu Mas. Mas Salman itu sebagai apa Mas Arya itu? Atau broker atau yang menampung atau urusan? Saya tidak tahu, mohon maaf gak bisa jawab. Mungkin jenengan bisa tanyakan ke Pak Dandim atau siapa. Terus sampai waktu menghadap dengan siapa yang namanya Jakarta itu? Pak Hendri. Pak Hendri ke Pak Dandim itu non sewu. Itu terkait ini ya. Saya ingin berpartisipasi. Terus ya partisipasi saya gitu loh Pak. Terus jawabannya beliau bagaimana? Ya nanti langsung ke Arya aja. Oh Arya sampai detik ini berarti sampai dapat dari Arya ini ya? Iya, saya dapat dari Arya. Catat dapat dari Arya ya. Pak Arya orangnya bagus Pak, baik orangnya Pak. Dan dia bagus ya non jauh Mas. Pak gitu. Kok iso ya dikatakan Pak Arya bagus? Iya. Iya. Ini kan kerjaan sampean enggak sesuai spek. Artinya bukan. Apa? Iki pengecoran sampean ini ya tahu. Gini Pak. Kalau mau nih Mas. Ya gini Pak. Nilai proyek saya itu senilai 285 juta. Gimana saya pakai molen Pak? Kan saya juga butuh untung Pak. Lah kayak nol kan enak. Sampean kontraknya berapa untuk garap sampai atas itu? Enggak, saya di sini ini 285 juta udah sipil aja. Sipil aja sama sampai bawah. Kalau salah atap ya. Ya, sama bawah. Kalau bawah itu saya pakai molen karena rabatan gitu. Lek menurut sampean Mas, Yono Jauh dengan angka 285 juta itu sampean untung apa rembak? Oh nyatane spek gak sesuai molen gak yang melaksanakan. Kalau apa terbuka ya maupun masyarakat saya Pak, yang penting pekerja saya bisa kerja, saya bisa ngopi. Padahal Yono Jauh ya perlu diingat ya, proyek terkait masalah KMP ini totalnya 1,1 miliar. Itu dari Agrinas loh ya. Tapi kok bisa disubkan kepada Mas Salman 285, akhirnya kan Yono Jauh akhirnya tidak mau mencari manual ini tidak boleh.
papan nama nggak ada. Kan gitu, korban aja Mas Salman ini termasuk. Ya, Arya itu, Mas Arya itu harus harus bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab, Mas. Sampai tahu itu harus jawab SPK kepada Agrinas atau Mas Arya, kan gitu, Pak. Seharusnya seperti itu, kan gitu, Pak. Dugaannya seperti itu, harus bertanggung jawab, kan gitu, Pak. Makanya kita ini jauh, Mas. Kita ini tidak menang-menangan. Ya. Saya tidak di backingan. Backing saya itu Gusti Allah. Ya, pray kalau lain. Gusti Allah backing saya sampai detik ini. Makanya saya datang baik-baik untuk klarifikasi, sampai jawab apa adanya. Lek sampai ndak nutut dengan 285, ndak rasional, Pak. Saya pernah studi dibanding di Probolinggo itu 1,1 itu dikerjakan 900 juta. Probolinggo ini. Ya. Terus yang kedua, ini bicara Pak, terkait kota kabupaten yang ada di luar daerah. Ya, terus di Sidoarjo itu 906 juta 6 juta 906 juta di Sidoarjo, kan gitu lah. Ya, tadi malam saya juga sempat koordinasi dengan teman-teman yang ada di Mojokerto Kabupaten itu 850. Nah di sini ini berapa? Dan gitu, dan SPK itu harusnya lain kali saya sarankan Mas Salman harus minta SPK Mas Salman. Iya. Biar enak. Terus pembayarannya sampai jelas. Padahal di situ itu saya community profile diajukan kepada Agrinas. Itu juga ada jaminan, ada DP. Nah sementara ini sampai ini mendapatkan DP atau enggak? Enggak dapat DP. Loh, saya enggak dapat DP. Saya kerja 30% baru dibayar. Loh lah iya, padahal 20% itu sudah Agrinas sih ada DP. Apa perlu lah kita semua masyarakat ini datang ke Agrinas ini? Untuk mengklarifikasi kejelasan aturan lainnya, biar jelas, biar tidak ada kongkali-kongkalan. Itu harapan saya Mas Salman, kan gitu lah. Ya. Biar apa sih saya itu ya nggak nyeneni sampean, saya mengingatkan ya supaya apa sampai itu ada asas manfaat untuk membangun, mempekerjakan rakyat kita dan sampai sampai korok. Kan ora, sampai digoroi, ditipu juga aneh. Jangan, kasihan. Oh loh, ya. Ini bentuk kita bentuk pansus ini. Untuk klarifikasi ke Jakarta atau di Jawa Timur terkait Agrinas. Biar nanti ya 1,1 itu turunnya itu enggak potongan banyak, kan lah. Dan ada SPK-nya. Ini sementara enggak ada SPK-nya. Papan nama enggak ada, enggak sesuai spek. Ya, ternyata di Jawa Salman tadi ya kembali harganya ambruk. Ngono lho, enggak ambruk ya, enggak ada PKT api tekan ndi. Ya, semangat lagi. Untuk klarifikasi kepada Agrinas ini. Siap. Ya, saya kira terima kasih Mas Salman. Ya. Ini masukan biar wartawan tahu, masyarakat tahu bahwasanya dengan harga 285 sampai nggak usah atap cor-coran tapi nggak sesuai spek, nggak ada bolongnya lain-lain. Ini papan nama nggak ada, berarti ya Sewu sampai korban. Betul? Terima kasih. Merdeka. Biar. Dia Sama terus Pak Dandim diarahkan langsung ke Arya. Pak Arya. Pak Arya itu non sewu Mas. Mas Salman itu sebagai apa? Mas Arya itu atau broker atau yang menampung atau urusan Saya tidak tahu, mohon maaf nggak bisa jawab. Mungkin jenengan bisa tanyakan ke Pak Dandim atau siapa. Terus sampai waktu menghadap dengan siapa yang namanya Jakarta itu? Pak Hendri. Pak Hendri ke Pak Dandim itu non sewu. Iya. Itu terkait ini Iya, ya. saya ingin berpartisipasi. Terus ya di partisipasi. kota saya gitu loh Pak. Terus jawabannya beliau bagaimana? Ya nanti langsung ke Arya aja. Oh Arya. Arya sampai detik ini berarti sampai dapat dari Arya ini ya? Iya, saya dapat dari Arya. Catat dapat dari Arya ya. Pak Arya orangnya bagus Pak, baik orangnya. Dan Tapi dia bagus, ya non saya Mas. Pak, gitu. Kok iso ya dikatakan Pak Arya bagus? Iya. Iya. Ini kan kerjaan sampai tidak sesuai spek. Artinya, apa, Pak? 13, loh bukan. Apa? Ini pengecoran sampean ini ya non saya Gini, ini Pak. kok gak ono mall nih Mas. Ya gini Pak, nilai proyek saya itu senilai 285 Iya. juta. Gimana saya pakai molen Pak? Kan saya juga butuh untung. Lah lek eno kan enak. Sampean kontraknya berapa untuk garap sampai
atas itu. Enggak, saya di sini itu 285 juta udah sipil aja. Sipil aja Sama sampai bawah. nggak sampai atap ya. Ya, sama bawah. Kalau bawah itu saya pakai molen karena rabata. Lek menurut sampean Mas Yono Jawi dengan angka 285 juta itu sampean untung apa rembak? Oh nyatane spek gak sesuai molen gak sampean laksanakan. Gak apa-apa terbuka ya mumpung aja masyarakat Mas Kalau Salman. saya Pak, yang penting pekerja saya bisa kerja, saya bisa ngomong. Padahal Yono Jawi ya perlu diingat ya. Proyek terkait masalah KMP ini totalnya 1,1 miliar. Itu udah di agrinas loh ya. Tapi kok iso disukan kepada Mas Salman ini 200. Akhirnya kan Yono Sewu, akhirnya tidak mau ngecori manual ini tidak boleh. Papan nama tidak. Dan berarti Mas Salman ini termasuk. Ya, Arya itu, Mas Arya itu harus harus bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab Mas. Sampai tahu itu harus jawab SPK kepada Agrinas atau Mas Arya, kan gitu lah. Seharusnya seperti itu, kan gitu lah. Dugaannya seperti itu, harus bertanggung jawab. Kan gitu lah, makanya kita Yono Sewu Mas, kita ini tidak menang-menangan. Saya tidak di backingan, backing saya itu Gusti Allah. Ya pray kalau lain-lain, Gusti Allah backing saya sampai detik ini. Makanya saya datang baik-baik untuk klarifikasi, sampai jawab apa adanya. Lek sampai tidak nutut dengan 285, tidak rasional Pak. Saya pernah studi banding di Probolinggo itu 1,1 itu dikerjakan 900 juta. Probolinggo ini, ya. Terus yang kedua, ini bicara Pak, terkait kota kabupaten yang ada di luar daerah. Ya, terus di Sidoarjo itu 906 juta, 6 juta, 906 juta di Sidoarjo, kan gitu lah. Ya, tadi malam saya juga sempat koordinasi dengan teman-teman yang ada di Mojokerto Kabupaten itu 850. Nah di sini ini berapa? Dan gitu. Dan SPK itu harusnya lain kali saya sarankan Mas Salman harus minta SPK Mas Salman. Biar enak. Terus pembayarannya sampai jelas. Padahal di situ itu Yono Sewu community profile diajukan kepada Agrinas. Itu juga ada jaminan, ada nggak dapat DP. Saya kerja 30% baru dibayar. Loh lah iya, padahal 20% itu sudah Agrinas ada DP. Apa perlu lah kita semua masyarakat ini datang ke Agrinas ini? Untuk mengklarifikasi kejelasan aturan mainnya, biar jelas, biar tidak ada kong kali kongan. Betul? Itu harapan saya Mas Salman, kan gitu lah. Biar apa sih saya itu ya tidak nyeneni sampean, saya mengingatkan ya supaya apa sampai ini ada asas manfaat untuk membangun, mempekerjakan rakyat kita dan sampai ojo sampai korok. Kan ngono, ojo sampai digoroi, ditipu juga aneh. Jangan, kasihan. Oh lho ya. Ini bentuk kita bentuk pansus ini. Untuk klarifikasi ke Jakarta atau di Jawa Timur terkait Agrinas. Biar nanti ya 1,1 itu turunnya itu enggak potongan banyak, kan ngono. Dan ada SPK-nya. Ini sementara enggak ada SPK-nya. Papan nama enggak ada, enggak sesuai spek. Ya, ternyata dijawab Pak Salman tadi ya kembali harganya ambruk. Ngono lho, angka ambruk ya enggak ada PKT apik tekan ndi. Ya, semangat lagi untuk klarifikasi kepada Agrinas ini. Ya, saya kira terima kasih Mas Salman. Ini masukan biar wartawan tahu, masyarakat tahu bahwasanya dengan harga 285 sampai gak usah atap cor-coran tapi gak sesuai spek, gak ada molennya lain-lain. Ini papan nama ndak ada, berarti Yono Sewu sampai korban. Betul? Terima kasih. Merdeka. Biar. Nah, video tadi jelas sekali bahwa pembangunan gerai Koperasi Desa Merah Putih itu terjadi korupsi, ada markup anggaran. Kalau
video kemarin ada DPR RI yang menyatakan 1,6 tapi ke bawah hanya 700-800. Sekarang lebih ekstrim, video tadi lebih ekstrim. Ada yang mengakui pemborongnya itu mengakui bahwa tahap bawah itu hanya 250 itu adalah bangunan yang cor beton dinding, karena bangunan gerai merah putih gerai koperasi desa merah putih itu semua sama. Jadi kalau istilah Jawanya kotangan, jadi separuh itu tembok, kemudian separuh bawah tembok, separuh atas itu galvalum dan bajaringan. Nah, ini jelas sekali, ini perlu diusut tuntas oleh KPK dan instansi terkait. Dan satu hal lagi yang saya menginginkan Pak Prabowo dan Pak Menteri, pajak itu adalah salah satu pemasukan negara, itu harus ada. Ya, tapi grade DMP, Koperasi Desa Merah Putih itu nggak ada pajak. Coba dicek, nggak ada pajak berapa. Jadi kerugian negara itu dalam hal ini ada dua, kerugian yang dikorupsi dan kerugian dari pajak yang tidak dihitung, nggak dibayarkan. Nah ini ya, itu terjadi di seluruh Indonesia, di seluruh desa di Indonesia. Nah kita hitung aja, coba dihitung aja kerugian negara ini berapa. Pak Prabowo, sekali lagi saya dukung program Pak Prabowo, tetapi Pak Prabowo harus selektif. Yang melakukan korupsi, sikat seperti apa yang disampaikan Pak Prabowo. Tunjukkan secara nyata bahwa Pak Prabowo itu betul-betul memerangi korupsi. Semoga ke depan lebih bagus. Wassalam.